Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Ada yang sama gak kalau sahur itu pasti ada nasi sisanya? Daripada dibuang, kita olah menjadi cemilan atau dessert. Ini enak banget, bisa dijadikan buat iftar atau buka puasa nanti sore ya. Dan ini bikinnya mudah banget. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Yang pertama kita masukkan dulu nasinya. Ini nasinya nasi yang kemarin tapi masih bagus ya, belum basi. Kita masukkan ke blender, lalu kita tambahkan air putih. Ini penambahan air putihnya saya banyak ya, agar nanti teksturnya itu lebih lembut gitu ya. Nah, ini setelah di blender kita masukkan ke dalam wajan, lalu kita blender lagi nasi yang tadi sisanya, dan ini kita masukkan lagi hasil blenderannya ke wajan. Saya sengaja blendernya lama agar benar-benar lembut ya, jadi nggak ada nasi yang masih bulir-bulir gitu. Lalu kita tambahkan daun pandan agar lebih harum ya, teman-teman boleh skip kalau tidak ada. Lalu kita tambahkan gula merah. Ini saya gunakan 2 gandu ya, 2 gandu besar. Teman-teman boleh menyesuaikan untuk takarannya sesuai nasi yang ada saja ya. Lalu kita tambahkan gula pasir sedikit aja untuk menambah rasa manisnya, dan sedikit bubuk vanili agar lebih harum. Kita aduk-aduk dan ini siap untuk dimasak. Kita siapkan ini 2 butir telur karena saya bikinnya agak banyak ya. Kita pisahkan dulu kuning dan putihnya. Teman-teman kalau nasinya sedikit boleh telurnya 1 saja ya, cukup. Dan untuk gulanya bisa menyesuaikan selera ya teman-teman, karena saya tidak timbang-timbang ya, ini asal-asal perkiraan saja, jadi menyesuaikan aja ya dengan nasi yang ada dan kebutuhan teman-teman. Ini kita gunakannya kuning telurnya ya, tadi saya salah masukkan ke wadahnya. Nah, ini kuning telurnya kita kocok, lalu kita tambahkan adonan yang tadi kita buat ya, nasi yang sudah di blender agar lebih sama teksturnya ya, jadi encer. Lalu kita masukkan ke adonannya, dan ini sambil dimasak ya, tadi sambil nyiapin telurnya, ini sambil dimasak karena ini belum mendidih ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk seperti ini, takutnya di bawahnya gosong ya teman-teman. Lalu sambil menunggu agak mendidih, kita siapkan maizena. Saya gunakan 3 sendok makan muncung seperti ini. Kalau telurnya 1 dan nasinya sedikit, boleh 1 sendok sampai 2 sendok makan ya. Kita larutkan maizenanya dengan cairan yang tadi ya. Ini saya tidak video karena dapurnya agak-agak susah gitu ya, antara kompor dan tempat kerja ini lumayan agak jauh, jadi ribet juga ya kalau harus mindah-mindahin tripodnya. Nah, ini ditambahkan sampai kekentalannya hampir mirip ya, tidak terlalu kental, udah encer seperti ini agar lebih bisa bersatu gitu ya, tidak menggumpal nantinya. Nah, ini udah mulai berkurang ya, kadar airnya udah agak mengental. Dan ini boleh kita masukkan larutan maizenanya seperti ini, dan terus lagi kita aduk. Setelah penambahan maizena harus terus diaduk ya teman-teman, karena takutnya ada gumpalan gitu dan mengendap di dasar, jadi nantinya gosong ya,
karena ini akan kalau udah penambahan maizena akan cepat untuk mengentalnya ya, seperti ini tuh. Kita lanjutkan memasak sambil diaduk-aduk sampai benar-benar matang atau meletup-letup ya gitu, mendidih. Nah, sampai seperti ini dan sampai tekstur yang diinginkan ya. Kalau teman-teman mau lebih padat, lebih kental maksudnya, berarti proses memasaknya harus lebih lama ya. Tapi kalau mau agak encer, lembut gitu, nggak usah terlalu lama ya. Ini sampai sebentar lagi kita tunggu agak mengentas sedikit lagi. Dan sebenarnya ini kalau udah mau gini aja udah bisa ya, karena ini udah mendidih ya teman-teman. Saya ingin agak kental sedikit. Nah, ini udah cukup. Tinggal kita masukkan ke aluminium foil seperti ini. Dan ini panas ternyata ya. Kita langsung pindahkan saja ini ke wadah yang sudah berisi air ya teman-teman. Dimasukkan adonannya ke aluminium foil. Dan ini loyang yang berisi airnya harus tanpa sambungan ya teman-teman, takutnya bocor karena kita akan oven. Dan yang tadi itu kebesaran tidak muat, jadi saya pindahkan ke yang bulat seperti ini. Dan ini sudah matang. Teman-teman boleh sampai atasnya warna kecoklatan gitu ya, tapi saya maunya seperti ini aja. Ini sudah cukup. Tinggal kita hias, tambahkan kacang almond slice dan agak bubuk juga ya ini. Lalu tambahkan juga strawberry. Kalau teman-teman tidak ada, boleh skip ya stroberinya, atau sesuai yang ada di rumah saja ya kalau untuk hiasannya. Ini agar lebih cantik saja, saya tambahkan strawberry. Teman-teman juga bisa menambahkan kacang tanah ya kalau tidak ada almond. Menyesuaikan saja ya. Nah, ini dia, masaknya cepat banget, tapi rasanya ini benar-benar enak, wajib dicoba pokoknya teman-teman. Tidak akan menyangka dari nasi sisa jadi cemilan yang super enak dan super lembut seperti ini. Ini atasnya udah kering, agak-agak kering gitu, jadi ngeset, tapi bawahnya ini masih lumer banget, masih lembut banget. Pokoknya ini enak banget. Wajib dicoba ya teman-teman. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.